Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Sapitri, mahasiswa PPL dari Universitas Lambung Mangkurat dari Prodi Sosiologi Antropologi. Di sini Ibu diberikan kesempatan memberikan materi kepada kalian. Apa kabar kalian? Semoga hari ini baik-baik saja dan selalu jaga kesehatan. Walaupun kita belajar daring, kalian harus tetap rajin belajar. Sebelum kita memulai mata pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Sebelum kita memasuki materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada bab ini. Pertama, mendeskripsikan pengaruh diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial, mendeskripsikan konflik, kekerasan dan perdamaian, mengidentifikasi pemetaan konflik, mendeskripsikan akar masalah dan sebab-sebab terjadinya konflik, mendeskripsikan resolusi konflik, dan memahami peran mediasi dan pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik penumbuhan perdamaian. Nah, kalian bisa melihat peta konsep yang ada di samping saya. Adanya konflik, kekerasan, dan perdamaian. Dalam materi itu membahas tentang pengaruh diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial, konflik, kekerasan dan perdamaian, pemetaan konflik, akar masalah dan sebab-sebab terjadinya konflik, resolusi konflik, peran mediasi dan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik dan menumbuhkan perdamaian. Nah, dan hari ini kita belajar tentang materi konflik. Konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih atau juga kelompok yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuat tindakan yang tidak berdaya. Konflik lahir dari kenyataan akan adanya perbedaan-perbedaan. Nah, misalnya perbedaan dari ciri badaniah, emosi, kebudayaan, kebutuhan, kepentingan, atau pola-pola perilaku antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Perbedaan-perbedaan dalam masyarakat ini akan memuncak menjadi konflik ketika sistem sosial masyarakat tidak dapat mengakomodasikan perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, di sini kalian bisa melihat gambar itu salah satu dari konflik. Adanya tawuran, terus konflik di dalam keluarga, di situ ada suami istri. Selanjutnya, akar masalah dan sebab-sebab terjadinya konflik tersebut. Menurut Surjana Soekamto mengemukakan 4 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat, yakni perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Nah, kita lihat dari gambar tadi itu adanya perbedaan di dalam kelompok masyarakat. Di sini ada gambar suami istri. Di situ konflik yang terjadi dalam keluarga antar individu. Kemudian perbedaan kebudayaan. Di dalam kebudayaan itu sering terjadi konflik. Misalnya kebudayaan yang dianut sering terjadi, misalnya dalam kebudayaan Dayak, terus melakukan konflik dengan kebudayaan Madura. Nah, itulah yang dikemukakan oleh Surjana Soekamto tadi, 4 faktor yang menyebabkan konflik
Kemudian kita masuk dalam bentuk-bentuk konflik. Menurut Lewis A. Kosser, membedakan konflik atas dua bentuk, yaitu konflik realitas dan konflik non-realitas. Berdasarkan kedua bentuk konflik tersebut, Lewis A. Kosser membedakan konflik atas konflik in-group dan konflik out-group. Kalian bisa baca buku paketnya di halaman 137. Nah, konflik realitas itu berasal dari kekecewaan individu atau kelompok terdapat sistem dan tuntutan yang terdapat dalam hubungan sosial. Misalnya, para karyawan yang mengadakan pemogokan melawan manajemen perusahaan merupakan salah satu konflik realitas tersebut. Kemudian, konflik non-realitas adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan persaingan antagonis atau berlawanan, melainkan dari kebutuhan pihak tertentu untuk meredakan ketegangan. Menurut para ahli yang lain, yakni Ralph Dahrendorf, membedakan konflik atas 4 macam, yaitu konflik antar peran sosial, konflik antar kelompok-kelompok sosial, konflik antar kelompok-kelompok terorganisasi dan tidak terorganisasi, dan konflik-konflik di antara satuan nasional. Nah, misalnya kita lihat adanya konflik di dalam masyarakat ini, pemerintah dengan rakyatnya tidak sesuai dengan tujuan masing-masing. Misalnya apa yang dikemukakan, apa yang dikeluarkan pemerintah tidak sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga terjadilah konflik. Di dalam konflik tersebut, rakyat saling menggabungkan tujuan mereka untuk menyampaikan kepada pemerintah agar tidak mengeluarkan keputusan-keputusan yang tidak sesuai diharapkan rakyatnya. Kemudian di dalam konflik ini, isu yang menyebabkan konflik tersebut adalah berkaitan dengan hal-hal yang mencuat dalam konflik. Isu dalam konflik dengan demikian berkaitan dengan konflik yang terjadi. Kita dapat melihat pihak-pihak yang berkonflik di dalamnya itu ada. Menurut Sarjana Sukamto, menyebut 5 bentuk khusus konflik yang bertentangan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu konflik pribadi. Nah, konflik pribadi itu misalnya di dalam keluarga adanya konflik antar suami dengan istri. Konflik rasial, yaitu konflik yang terjadi pada kelompok kulit putih dengan kulit hitam. Kelompok kulit putih selalu rasis pada kelompok kulit hitam, itu menyebabkan terjadinya konflik. Konflik antara kelas-kelas sosial, misalnya kelas-kelas atas dan kelas-kelas bawah. Kelas-kelas atas itu misalnya pejabat, bos yang bekerja dalam suatu perusahaan. Nah, sedangkan kelas bawah ini yaitu rakyat biasa, terus karyawan. Itu misalnya ada yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam perusahaan, misalnya gaji karyawan tidak sesuai yang ditentukan sebelumnya, itu menjadikan konflik. Konflik politik itu konflik politik misalnya dalam partai demokrasi, itu adanya persaingan di dalamnya, sehingga saling menyalahkan, saling provokator di dalam demokrasi tersebut. Kemudian konflik internasional. Konflik internasional ini kita dapat melihat di yang terjadi antara
Israel dengan Palestina. Itu salah satu konflik internasional. Nah, kemudian dari sudut psikologi sosial, Ursula Lehr mengemukakan bentuk-bentuk konflik, yaitu konflik dengan orang tua sendiri, konflik dengan anak-anak sendiri, konflik dengan keluarga, konflik dengan orang lain, konflik dengan suami istri, konflik di sekolah, konflik dalam pemilihan pekerjaan, konflik dalam agama, dan konflik pribadi. Nah, mungkin kalian sudah lihat di lingkungan masyarakat konflik-konflik tersebut. Bahkan kalian sendiri mungkin sering melakukan konflik antar teman, bahkan di lingkungan keluarga kalian mungkin sering terjadi konflik juga. Selanjutnya ada dinamika konflik. Menurut Huer dan Barton, dinamika konflik dapat dilihat dari tingkat kekerasan. Untuk tahapan dinamika konflik menurut Fierce adalah sebagai berikut. Prakonflik adalah adanya situasi ketidaksesuaian antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Konfrontasi adalah mulai terbuka suatu konflik. Krisis adalah puncak terjadinya konflik atau pecahnya suatu konflik. Pas konflik adalah keadaan yang mengakhiri berbagai konflik atau konfrontasi. Nah, di sini itu kita dapat melihat sumber-sumber konfliknya dulu. Kenapa terjadi konflik, alasannya apa? Kemudian menganalisis karakternya itu dilihat kenapa terjadinya konflik ini antara kelompok atau individu dengan individu tersebut. Kemudian alasannya mengapa melakukan konflik ini harus dilihat aturan atau norma-norma yang sesuai dengan konflik tersebut, sehingga kita dapat mengambil tindakan untuk menyelesaikan konfliknya. Nah, kalian bisa lihat di situ ada isu konflik, pihak yang berkonflik, dan dinamika konflik. Kemudian kalian lihat di sini dampak dari sebuah konflik. Ya, dilihat dari kata dampak berarti ada dampak positif dan adanya dampak negatif. Mungkin kalian lihat tadi dari penjelasan ternyata konflik itu mengandung dampak negatif, dan kalian juga melihat di masyarakat dampak dari konflik itu selalu mengarah ke negatif. Tetapi di sini dampak konflik itu juga menghasilkan dampak positif seperti. Nah, kalian bisa lihat di samping adanya segi positif konflik sebagai berikut. Ada 7 dampak positifnya. Itu konflik dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau masih belum tuntas ditelaah. Nah, misalnya contohnya perbedaan pendapat tentang suatu permasalahan dalam diskusi atau seminar biasanya bersifat positif. Perbedaan pendapat justru dapat memperjelas dan mempertajam diskusi seminar tersebut. Nah, disitulah kita dapat lihat dari sisi positifnya, ternyata masing-masing mengeluarkan pendapatnya dan bisa diterima oleh orang yang melakukan diskusi. Kemudian dampak positif kedua, konflik memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma dan nilai-nilai serta hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan dengan kebutuhan individu atau kelompok. Misalnya aturan-aturan dan nilai-nilai itu bisa ditanamkan kembali di dalam diri masyarakat itu sendiri yang melakukan konflik. Ketiga, konflik meningkatkan solidaritas
sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Menurut para ahli, F. Augsburg dan Mayer Nimkov mengatakan bahwa semakin besar permusuhan terhadap kelompok luar, semakin besar pula integrasi atau solidaritas internal kelompok. Anggota-anggota kelompok akan bersatu untuk menghadapi musuh mereka bersama. Nah, kemarin kalian lihat yang terjadi adanya demonstrasi. Nah, di situ mahasiswa dari universitas, kalian dapat melihat mahasiswa yang bergabung dalam demonstrasi itu berbeda-beda universitasnya. Nah, tetapi mereka bersatu untuk menyuarakan pendapatnya mereka masing-masing. Disitulah meningkatnya solidaritas antar kelompok tersebut. Misalnya Universitas A dengan Universitas B itu bersatu, menyatukan tujuannya sehingga melakukan demonstrasi. Kemudian konflik merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. Kemudian keempat, konflik dapat menjelaskan aspek-aspek konflik merupakan untuk mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. Konflik dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma-norma baru. Nah, di situ kita terjadinya konflik itu dapat membuat norma-norma yang dulunya bisa dikembangkan kembali untuk melihat situasi konflik yang terjadi sekarang. Kemudian konflik dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antar kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat. Kemudian konflik memunculkan sebuah kompromi baru apabila pihak berkonflik berada dalam kekuatan yang berkeseimbangan. Nah, itulah tadi segi positif konflik. Kemudian adanya segi negatif suatu konflik. Pertama, keretaan hubungan antar individu dan persatuan kelompok, kerusakan harta benda dan jatuhnya korban manusia. Nah, di sini jika terjadi konflik, misalnya di dalam keluarga itu adanya perebutan lahan, salah satu keluarga yang tidak terima atau tidak puas dengan lahan yang diwariskan kepadanya, maka itu adanya rasa iri, sehingga adanya muncul ingin menyerang terus keluarga yang lain. Di situ kadang kita melihat di keluarga yang tidak terima dengan apa yang diharapkan, maka di situ kita dapat melihat keluarga yang tidak terima apa yang dia harapkan, sehingga terjadi jatuhnya korban jiwa, atau misalnya membunuh saudaranya sendiri atau orang tuanya. Ketiga, berubahnya sikap kepribadian para individu, baik yang mengarah pada hal-hal positif atau negatif. Misalnya di dalam kelas kalian melakukan konflik antar teman, tetapi ada yang merasa dikucilkan. Nah, itu akan merubah kepribadian kalian sendiri yang melakukan konflik. Kemudian muncul dominasi konflik, pemenang atas kelompok yang kalah. Itu orang yang berkonflik, adanya ketika dia menang. Nah, di situ orang yang berkonflik ketika dia menang, maka mereka selalu merasa berkuasa di dalam kelompoknya.
tidak menganggap rendah kelompok yang kalah. Kemudian kalian lihat di sini resolusi konflik itu, konflik merupakan gejala sosial yang senantiasa melekat dalam kehidupan setiap masyarakat sebagai gejala sosial. Konflik hanya akan hilang bersama hilangnya masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, yang dapat kita lakukan adalah mengendalikan agar konflik tersebut tidak berkembang menjadi kekerasan. Ada 3 syarat agar sebuah konflik tidak berakhir dengan kekerasan. Ketiga syarat tersebut sebagai berikut: setiap kelompok yang terlibat dalam konflik harus menyadari adanya situasi konflik di antara mereka. Kemudian mengendalikan konflik-konflik tersebut hanya mungkin bisa dilakukan apabila berbagai kekuatan sosial yang saling bertentangan terorganisasi dengan jelas. Ketiga, setiap kelompok yang terlibat dalam konflik harus mematuhi aturan main yang telah disepakati bersama. Nah, dari resolusi konflik ini secara umum ada beberapa macam bentuk pengendalian konflik, yaitu konsiliasi. Konsiliasi ini adalah bentuk pengendalian konflik melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Misalnya adanya konflik diselesaikan melalui jalur hukum. Kemudian ada mediasi. Mediasi ini menggunakan pihak ketiga memberikan nasihat tentang cara menyelesaikan konflik tersebut. Arbitrasi. Arbitrasi ini menerima atau terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga, dan pihak ketiga tersebut harus ketiga arbitrasi yaitu menerima dengan atau terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga. Nah, pihak ketiga disinilah yang memberikan nasihat dan juga memberikan keputusan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dan terakhir, transformasi konflik. Kita melihat konflik tersebut dengan melihat penanggulangan konfliknya, permasalahan konfliknya, sumber dan dampak dari adanya konflik tersebut. Kemudian masuk dalam peran mediasi dan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik dan penumbuhan perdamaian. Kalian bisa lihat adanya pihak ketiga di situ untuk memberikan solusi agar konflik tersebut dapat selesai. Mediator, pihak yang melakukan mediasi, yang Ibu tadi jelaskan. Mediasi itu menggunakan pihak ketiga yang memberikan nasihat tentang cara menyelesaikan konfliknya. Biasanya adalah satu orang, tetapi dapat juga terdiri dari 2 orang, 3 orang, atau kelompok yang lebih besar. Seseorang dapat menjadi mediator jika memenuhi syarat berikut. Pertama, adil dan bertanggung jawab. Nah, adil dan bertanggung jawab ini tidak berpihak pada salah satunya, tapi hanya memberikan nasihat pada orang yang melakukan konflik. Mampu bekerja sama dalam penyelesaian konflik. Mampu bekerja sama dengan penyelesaian masalahnya, memiliki sikap menghormati dan mengerti berbagai perbedaan pendapat. Nah, di sini pihak ketiga di sini harus menerima pendapat orangnya, kelompok A atau dengan kelompok B, harus menerima, tidak harus tidak harus menyalahkan apa pendapat orang yang melakukan konflik. Kemudian memiliki keinginan untuk berbagi dan ikut merasakan. Nah, disitulah pihak ketiga dapat memberikan nasihat orang yang melakukan konflik, memfokuskan diri pada persoalan bukan kesalahan.
Nah, di situ kita melihat jika pihak ketiga selalu mengarah pada kesalahan, maka konflik tersebut tidak ada solusi. Nah, disitulah syarat yang dapat dipenuhi oleh pihak ketiga yang dapat menyelesaikan konflik. Sekian penjelasan Ibu hari ini, semoga kalian dapat mengerti dan memahami apa yang Ibu sampaikan. Apabila ada yang tidak dimengerti, penjelasan Ibu atau materi yang ada di PPT ini, kalian bisa bertanya di kolom komentar Classroom. Nah, di situ kita dapat tanya jawab. Kemudian karena Ibu sudah menjelaskan tadi, maka Ibu memberikan tugas. Di sini tugasnya cuma satu nomor aja, tapi berakar-akar. Berikan contoh konflik yang Anda ketahui di dalam masyarakat, baik dalam bidang politik atau budaya. Nah, salah satunya aja di situ, nggak usah yang kayak contoh dalam bidang politik atau contoh dalam budaya. Kalian bisa pilih salah satunya atau bisa pilih keduanya, bahkan lebih baik. Kemudian jika kalian sudah mendapatkan masalah atau konflik yang terjadi, kalian bisa jelaskan apa dampak konflik tersebut dan bagaimana cara penyelesaiannya. Mungkin kalian sering lihat apa yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, misalnya Ibu memberikan contoh di situ di dalam bidang politik. Misalnya pemerintah tidak adil dalam mengeluarkan undang-undang cipta kerja atau mengesahkan undang-undang cipta kerja tanpa ada penyampaian terlebih dahulu kepada pihak publik atau tanpa diketahui oleh rakyatnya, dan rakyatnya belum paham juga tentang undang-undang cipta kerja tersebut. Nah, Ibu beri contohlah di dalam bidang politik itu, misalnya yang terjadi sekarang, pemerintah mengeluarkan atau mengesahkan undang-undang cipta kerja yang tidak sesuai dengan harapan rakyatnya, dan rakyatnya bahkan ada yang tidak mengerti apa itu undang-undang cipta kerja yang disahkan. Nah, di situ pemerintah tidak menjelaskan secara detail di ranah publik dan langsung mengesahkan, sehingga disitulah terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh rakyat dan rakyatnya. Mahasiswa melakukan demonstrasi di mana-mana untuk menolak undang-undang cipta kerja ini. Di situ ada catatan, kalian bisa lihat, siswa yang aktif dalam pembelajaran dan rajin mengumpulkan tugas dapat nilai plus. Nah, disitulah kenapa Ibu memberikan catatan itu, supaya kalian bisa lebih aktif lagi dalam pembelajaran kita di Classroom ini. Baiklah, sekian materi dari Ibu. Karena di sini pertemuan terakhir Ibu, semoga di hari yang lain atau waktu yang lain kita dapat bertemu secara langsung. Semoga pandemi COVID-19 ini bisa berlalu cepat sehingga kalian bisa beraktivitas kembali ke sekolah. Mohon maaf apabila selama ini dalam pembelajaran ada yang tidak dimengerti atau ada kesalahan dari Ibu. Ibu mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.